Hello friend, ya saya Rio Immanuel Apu, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Teori dan Praktek Media Teknologi Pembelajaran PAK. Dosen pengempu Bapak Dr. Hendrik Lau, MPD. Ya, di video kali ini saya ingin berbagi tentang 12 pengakuan iman rasuli. Tentu teman-teman sudah sering mendengar tentang ini, 12 pengakuan iman rasuli. Isi dari pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari 12 pengakuan iman rasuli. Yang pertama adalah pengakuan ini, atau yang sering orang sebut kredo pengakuan iman rasuli, 12 pengakuan iman rasuli, itu baru hadir sekitar abad 6 sampai abad 7 Masehi. Sekali lagi, itu baru hadir sekitar abad 6 sampai abad ke-7 Masehi. Oleh sebab itu, ini saya tekankan supaya jangan ada suatu opini bahwa gereja-gereja yang tidak menggunakan pengakuan iman rasuli adalah gereja sesat. Ingat, tidak boleh ada opini seperti itu. Opini seperti itu menurut saya adalah opini yang salah. Sebab apa? Iya, 12 pengakuan iman rasuli itu baru hadir abad ke-6 sampai abad ke-7. Pertanyaannya, gereja mula-mula yang hadir di abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu belum menggunakan pengakuan iman rasuli. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa gereja mula-mula disebut gereja sesat? Tentunya tidak, bukan? Yang kedua adalah tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab atau dalam kitab suci orang Kristen yang mengatakan bahwa dalam gereja wajib menggunakan 12 pengakuan iman rasuli. Jadi ini suatu dasar bahwa pengakuan iman rasuli jika tidak dipakai dalam gereja, jangan menganggap bahwa gereja itu adalah gereja yang sesat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengakuan iman rasuli kita tahu berisi pengajaran atau ringkasan dari pengajaran para rasul. Tapi bukan berarti bahwa 12 pengakuan iman rasuli adalah dibuat oleh para rasul sendiri. Tidak ya. 12 pengakuan iman rasuli memang berisi pengajaran-pengajaran para rasul, tapi bukan dibuat oleh para rasul. Dan yang berikut adalah bahwa pengakuan iman rasuli itu berisi doktrin-doktrin penting. Kita mulai dengan aku percaya kepada Allah, itu berisi tentang teologi, lalu lanjut kepada teologi proper, ada tentang kristologi, pneumatologi, dan tentunya banyak lagi doktrin-doktrin penting dalam kekristenan yang diuraikan di dalam 12 pengakuan iman rasuli. Ya, kita mulai dari pasal yang pertama. Memang 12 pengakuan iman rasuli dibagi dalam 12 pasal. Dan pasal yang pertama adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu adalah pasal yang pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ketika kita membaca bagian ini, pertanyaan pertama muncul dari kata pertama. Iya, kata pertama aku. Padahal kalau dalam gereja-gereja yang biasa menggunakan pengakuan iman rasuli, kita tahu bahwa dalam tata gereja tersebut, ketika ingin mengucapkan pengakuan iman rasuli, semua jemaat bangkit berdiri bersama, lalu bersama dengan pelayan Tuhan yang ada, jemaat-jemaat semua mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Menjadi pertanyaan tentunya di dalam benak kita, mengapa tidak mengatakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Iya kan? Mengapa tidak mengatakan kami percaya atau kita percaya, tapi menggunakan kata aku percaya? Ini menjadi suatu pertanyaan. Tapi pertanyaan ini tentunya bukan hal yang simpel. Dan dari pertanyaan ini kita tentunya mendapat suatu jawaban bahwa ada hal penting, ada maksud mengapa menggunakan kata aku.
kita tahu bahwa dalam kekristenan, aku percaya, kita ingin masuk surga, kita diselamatkan karena percaya. Dan aku, ingat, diselamatkan karena aku percaya, bukan karena kami percaya, orang lain percaya, atau dia percaya, tapi karena aku. Kekristenan menekankan pada aku percaya. Ketika kita mengingat suatu kisah, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang-orang siapakah aku? Lalu murid-murid yang lain terus berkata, menurut mereka engkau adalah Elia, menurut mereka engkau adalah nabi yang akan datang, menurut mereka engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus membuat suatu pertanyaan baru, menurut engkau siapakah aku? Dan satu orang yang menjawab, Simon Petrus, kita tahu dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah suatu dasar bahwa kepercayaan harus didasarkan dari kata aku, bukan dia, bukan Anda, atau bukan orang lain, bukan kami, tapi aku pribadi sendiri. Ya, ini saya ingin menceritakan sedikit kisah saya. Waktu SMA kami bermain bola voli. Anda tahu bahwa permainan bola voli dilakukan oleh 6 orang. Dan saya sama sekali tidak punya bakat dalam permainan bola voli. Ketika bola datang saja saya akan menghindar. Apalagi untuk melakukan pukulan-pukulan yang hebat, tentunya tidak ada. Tapi dari permainan ini saya bisa menang. Pernah saya menang waktu SMA. Karena apa? Karena teman saya yang 5 orang adalah pemain-pemain bola voli yang hebat. Lebih hebat dari kelas sebelah. Jadi istilahnya 5 lawan 6 mereka tetap menang. Saya akui teman-teman saya hebat. Ya, walaupun ada satu orang yang sama sekali tidak tahu main bola voli dalam, tapi saya ikutan menang. Ya, dari kisah ini kita bisa menganggap bahwa walaupun saya tidak bisa main voli, tapi karena 5 orang teman saya bisa, maka tim kami menang. Tapi tidak dengan keselamatan. Kalau keselamatan, ketika Anda percaya, Anda selamat. Tapi tidak bisa menggunakan teori yang tadi seperti di bola voli, bahwa ketika orang-orang dalam rumah Anda percaya, lalu Anda bisa nunut untuk masuk surga atau ikut-ikutan. Tidak bisa tentunya. Ya, itu dari kata yang pertama, aku. Lalu percaya. Percaya tentunya singkat saja kita tahu bahwa kekristenan sangat mendasarkan pada kata percaya. Kita selamat karena iman, karena kepercayaan, bukan karena suatu perbuatan baik. Sebab ingat, perbuatan baik tidak bisa menghapus kesalahan kita, tapi hanya iman saja. Perbuatan kita sendiri bahkan tidak bisa, apalagi perbuatan baik orang lain, iya kan? Jadi hanya iman saja. Lalu apalagi? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita penggal kata Allah, tentunya kita akan setuju dan sepakat di sini bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau kita merujuk pada pasalnya yang pertama, Allah dilanjutkan dengan Bapa yang Maha Kuasa. Jadi ini istilahnya bahwa di pasal 1 menekankan bahwa kepercayaan kepada Allah Bapa, nanti kepada Allah Anak atau Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus, itu ada di pasalnya yang kedua dan pasalnya yang ke-8 di lanjutannya. Tapi di pasal yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan mengapa kita menyebut Allah sebagai Bapa? Tentunya kita tahu bahwa penyebutan Bapa itu baru muncul di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama semua mengucapkan Allah, tidak ada pengucapan kata Bapa di sana. Dan pengucapan kata Bapa baru muncul di Perjanjian Baru. Dan mengapa kita boleh mengucapkan Bapa? Ya, kita ingat bahwa di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, ketika kita percaya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak, kita layak untuk menyebut Tuhan kita sebagai Bapa. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Kita tahu banyak sekali sifat dari Allah. Maha Kuasa, apalagi? Maha Hadir. Apalagi? Maha Suci, Maha Tahu. Dan tentunya masih banyak sifat Allah yang ada di sana. Maha Kuasa. Dan ketika orang mengatakan Maha Kuasa, banyak orang akan berpersepsi atau beropini bahwa Maha Kuasa berarti mampu melakukan segala sesuatu. Tapi dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak bisa berdusta. Iya kan? Ada juga ayat yang mengatakan Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri.
Lalu bagaimana dengan ayat-ayat ini? Apakah itu menunjukkan bahwa Allah tidak maha kuasa? Tentunya tidak. Ini lebih menunjukkan bahwa Allah itu sempurna. Ya. Lalu dilanjutkan dengan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tentunya kita tahu bahwa menciptakan langit dan bumi itu adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama bekerja giat untuk menciptakan langit dan bumi. Lalu ketika saya mengajar di katekisasi, ada seorang murid atau peserta didik dari anak-anak katekisasi saya yang bertanya, mengapa menggunakan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Intinya dia menekankan pada kata Maha Kuasa. Dia bilang, kan sifat Allah banyak. Kenapa tidak memakai kata aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Suci atau Maha Kudus? Mengapa tidak pakai kata itu? Mengapa tidak pakai Bapa yang Maha Hadir, tapi menggunakan kata Bapa yang Maha Kuasa? Ya, tentunya ini adalah sesuatu kata yang berurutan, runtut, dan kita tidak dapat memisahkannya karena ada tanda koma atau titik di sana. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi atau menciptakan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, tentunya itu berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Ketika kita berbicara tentang kebaikan Allah, boleh kita menghubungkannya dengan kemahasucian. Atau ketika kita berbicara tentang kehadiran Allah, kita bisa mengaitkannya dengan Allah yang Maha Hadir atau Maha Ada. Terus atau kita berbicara tentang apa? Pengetahuan Tuhan, pengetahuan Allah, maka itu kita bisa mengaitkannya dengan Allah yang Maha Tahu. Tapi ketika kita mengaitkan Khalik langit dan bumi, tentunya dikaitkan dengan apa yang disebut kemahakuasaan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini adalah pasal pertama dari pengakuan iman rasuli. Ya, pasal kedua dan seterusnya akan dibahas nanti. Di video ini sekian, hanya pasal pertama saja. Jika ada pertanyaan, saya tentunya memberikan kesempatan. Anda boleh bertanya dengan cara apa saja. Tentunya jangan berdoa saja, sebab saya tidak akan tahu isi doa Anda. Ya. Dan ini singkat video yang bisa saya paparkan di sini. Kiranya pengetahuan yang saya bagikan itu dapat memberkati teman-teman semua, dan kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Salam.